Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan buah dari syahadat al-azimah. Wa min thamarati hadhihi syahadatil azimati, dan diantara buah-buah dari persaksian syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya, buah dari persaksian syahadat yang agung ini adalah tahrirul qalbi wan nafsi minar raqi lil makhluqin, yaitu membebaskan jiwa, ya, membebaskan hati dan jiwa dari perbudakan kepada makhluk. Jadi ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad abduhu wa rasuluh, ya, maka hati dan jiwanya terbebas dari perbudakan kepada makhluk. Wa min al-ittiba'i li ghairil mursalin, dan jiwanya serta hatinya terbebaskan dari ittiba, mengikuti, li ghairi, ya, kepada selain para rasul. Di ketika seseorang sudah bersyahadat dan dia benar syahadatnya, maka jiwanya terbebas dari penyembahan kepada makhluk, ya. Dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia tidak diperbudak oleh segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan mendatangkan kebahagiaan pada jiwa dan hatinya. Kemudian rukun Islam yang kedua, wa amma iqamus sholati fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hayyiatiha. Rukun Islam yang kedua yaitu iqamis shalah, ya, menegakkan salat. Apa yang dimaksud salat? Fahuwa at-ta'abbudu lillah. Salat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala bifi'liha, ya, dengan mengerjakan salat tadi ala wajhil istiqamah, ya, sesuai, ya, ala wajhil istiqamah, dia selalu istiqomah, ya, terus menerus, wat tamami, ya, dan dia mengerjakan di waktunya, ya, wat tamami fi awqatiha, dia mengerjakan sesuai dengan waktunya. Apabila subuh, ya, dia mengerjakan di waktu subuh, duhur dikerjakan di waktu duhur, ya, wa hayyiatiha, dan perbuatannya. Jadi ketika dia akan sholat maka harus memulai dengan takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan, ya, ketika ruku dia menaruh tangannya di lututnya. Nah, itu hayahnya, ya. Perbuatannya ketika sholat, ya, itu sudah ada aturannya. Inilah yang dinamakan iqamah, ya, iqamah menegakkan sholat, yaitu dia mengerjakan dengan istiqomah pada waktunya, kemudian gerakannya itu sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min thamaratihi, termasuk di antara buah sholat adalah, di sholat itu ada buahnya, yaitu insyirahus sadri, ya, lapangnya dada, wa qurratul aini, dan penyejuk mata, wan nahyu 'anil fahsya'i wal munkar, dan bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ini diantara buah dari sholatnya. Tentunya ketika sholat seseorang benar, ya, akan menghasilkan hasil-hasil seperti ini.
Apabila kita belum mendapatkan hasil dari sholat seperti ini, berarti masih dipertanyakan sholat kita. Lapangnya dada, ya, mata menjadi sejuk, dan bisa mencegah dari fahsya, kekejian, dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga yaitu wa amma ita'uz zakati, adapun menunaikan zakat, definisinya adalah fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bibadlil qadril wajibi fil amwali zakawiyatil mustahiqati. Zakat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan memberikan ukuran yang wajib dalam harta zakat yang sudah berhak untuk dizakati, ya. Jadi zakat ini ada ukuran, ya, ada nisabnya, ada ukurannya. Nah, ketika ukuran dan nisabnya itu sudah sampai kepada batasnya, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 12. Wa min samaratihi, termasuk buah dari menunaikan zakat adalah tadhirun nafsi minal khuluqir radhili ay al-bukhli wasaddi hajatil islami wal muslimin. Termasuk buah dari zakat, ya, fungsi kegunaan dari zakat adalah tadhirun nafsi, yaitu mensucikan jiwa dari khuluqi, dari akhlak yang rendah, ya, yaitu diantaranya bakhil, ya, pelit, wasaddi, dan menutup hajat, ya, menutup kebutuhan Islam dan kaum muslimin, ya, ketika seseorang menunaikan zakat mal atau zakat fitrah, maka kebutuhan kaum muslimin, ya, itu bisa tertutupi, ya, ini untuk manfaat ke orang lain. Adapun manfaat untuk yang berzakat adalah membebaskan atau mensucikan jiwa orang yang berzakat tersebut. Kemudian rukun Islam yang keempat, wa amma shaumu ramadhana fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil muftirati fi nahari ramadhana. Siam Ramadan, ya, ini rukun yang keempat, adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan dari hal-hal yang muftirat, yang membatalkan fi nahari, pada siang hari Ramadhana, bulan Ramadan. Wa min samaratihi, dan diantara buah dari puasa, amalan puasa adalah tarwildun nafsi ala tarkil mahbubati talaban limarudatillahi azza wajal, melatih jiwa, ya, melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang mahbubat, yang disukai. Kita suka makan yang enak, minum yang enak, tapi semuanya kita tinggalkan demi menunaikan perintah Allah, ya. Asal makan, asal minum itu mubah, ya, mubah dan disukai, ya, disukai dan mubah, ya, dibolehkan, ya. Kemudian hal itu menjadi diharamkan apabila di siang hari bulan Ramadan. Jadi meninggalkan hal-hal yang mubah, yang disukai karena tolaban, ya, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla, di melatih jiwa dari hal-hal yang
meninggalkan, ya, melatih jiwa dari meninggalkan hal-hal yang mubah, ya, untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, rukun Islam yang kelima, wa amma hajjul baiti, adapun haji ke Mekah, fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala yaqsudul baital harama biqasdi, ya, saya ulangi, fahuwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdil baitil harami lil qiyami bi sya'airil haji. Definisi haji ke Baitullah adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan meniatkan untuk menuju ke Baitul Haram, ke Mekah Mukarramah, ya, ke Ka'bah, untuk menegakkan, untuk melaksanakan syiar-syiar haji, ya. Di sana syiar-syiar haji termasuk ada talbiyah, ya. Kemudian ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ya, dan sebagainya. Nah, ini semuanya diniatkan untuk ta'abbud, ya, beribadah kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan haji. Wa min samaratihi, termasuk buah dari haji adalah tarwidun nafsi ala badlil majhudil mali wal badani fi ta'atillahi ta'ala. Di antara buah dari haji adalah melatih jiwa untuk mencurahkan, ya, kekuatan, ya, kekuatan harta, ya, kemampuan harta dan kekuatan badan dalam menaati Allah Ta'ala, ya. Jadi melatih jiwa, ya, tarwidun nafsi, melatih jiwa untuk mencurahkan kemampuan harta dan, ya, kekuatan badan dalam menaati Allah. Karena yang namanya haji itu, kalau uangnya tidak banyak, tidak puluhan juta, ya, 40 juta, ya, itu dia, ya, tidak bisa haji, ya, untuk ke sana. Yang kedua, kalau badannya tidak betul-betul fit, maka dia tidak akan bisa menunaikan haji karena beratnya haji, ya. Dengan orang yang jutaan, ya, banyaknya, kemudian iklim yang panas, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan badan yang kuat. Nah, semuanya ini dicurahkan dalam rangka fi ta'atillah, dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanal hajju nau'an minal jihadi fi sabilillah. Oleh karenanya, karena haji itu mencurahkan harta dan mencurahkan kekuatan badan, ya, maka oleh karena ini kanal haju, ya, haji ini adalah salah satu dari macam jihad fi sabilillahi ta'ala. Wa hadhihi samaratul lati dzakarnaha li hadhil ususi. Buah-buah ini, ya, buah-buah dari rukun Islam yang 5, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan, ya, buah-buah tadi, li hadhil usus, untuk pondasi yang 5. Wa malam nadzkuruhu taj'alu minal ummati ummatan islamiyatan tahiratan naqiyatan. Dan apa yang belum kami sebutkan dan apa yang kami belum sebutkan, ya, taj'alu, ya, dia menjadikan dari umat ini menjadi umat Islam yang suci, yang bersih.
Jadi wa malam nazkurhu, ya, dan apa yang belum kami sebutkan, ya. Jadi buah-buahnya tadi banyak ya, cuma disebutkan beberapa, dan ada beberapa buah yang belum disebutkan, ya. Buah tadi akan menjadikan umat ini menjadi umat Islam yang suci wa naqiyah, dan bersih. Kemudian tadinu lillahi dinal haqqi, dia akan beragama, ya, dia akan beragama kepada Allah dengan agama yang benar, ya. Nah, ini diantara buahnya, ya. Buah-buah yang lain adalah menjadikan umat ini umat yang suci, yang bersih, ya. Dia beragama kepada Allah dengan agama yang benar, wa ta'amulul khalqa, dan dia akan ta'amul, ya, akan bergaul dengan makhluk, ya. Wa tu'amilul khalqa, dan dia akan bergaul dengan makhluk yang lain, kepada makhluk yang lain, bil adli wasidqi, dengan berasaskan, dengan berpondasikan keadilan dan kejujuran. Li'anna ma siwaha min syara'i'il Islam, ya, karena apa yang selainnya dari syariat-syariat Islam, ya, yasluhu bi solahi hadhil ususi, ya, akan menjadi baik dengan baiknya asas-asas ini. Jadi kalau asas-asas ini itu baik, maka syariat-syariat Islam yang lain akan menjadi baik. Wa tuslihu ahwalal ummah, ya, bisolahi amri diniha, dan ketika asas-asas ini itu baik, maka akan memperbaiki keadaan umat dengan baiknya urusan agamanya. Wa yafutuha min solahi ahwaliha biqadri ma fataha min solahi umuri diniha, dan yafutu, dan akan hilang, ya, akan hilang dari kebaikan keadaannya, ya. Jadi kebaikannya itu akan berkurang sesuai dengan kadar yang hilang dari kebaikan urusan agamanya. Kalau dia itu baik semua urusan agamanya, maka keadaan umat akan baik. Tetapi kalau keadaannya agamanya itu berkurang, maka ahwal, ya, keadaan umat itu juga akan berkurang kebaikannya. Jadi baik dan buruknya itu disesuaikan dengan baik dan buruknya asas agama tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.